Welcome to JSM Leadership. Selamat datang kembali dalam JSM Leadership. Saya percaya hari demi hari kita akan terus dibawa Tuhan makin berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam Tuhan. Nah, kali ini saya mau bagikan satu sharing firman Tuhan. Judulnya adalah jauh di atas rata-rata. Jadi kita harus menyadari bahwa yang Tuhan mau dalam hidup kita, kita jadi jauh di atas rata-rata. Kenapa kok saya ngomong seperti itu? Karena firman Tuhan sendiri yang mengajarkan bahwa di dalam Yesus kita ini lebih dari pemenang. Bukan hanya pemenang, tapi lebih dari pemenang. Makanya saya mau ngomong sama saudara, yang Tuhan mau dalam hidup kita bukan cuma di atas rata-rata, tapi jadi jauh di atas rata-rata. Dalam bidang apapun yang Anda tekuni, dalam pekerjaan saudara, dalam pelayanan saudara, dalam kesehatan, dalam kehidupan rohani saudara, dalam pernikahan saudara, dalam semua aspek hidup kita, Tuhan mau kita bertumbuh sampai jauh di atas rata-rata. Jadi saya hari ini mau ajak kita semua untuk menantang diri kita. Ayo bertumbuh. Tahun ini kita harus bertumbuhnya pesat sampai jadi jauh di atas rata-rata. Ya. Nah, pertanyaannya gini. Kenapa kok kebanyakan orang berpuas diri hanya di posisi rata-rata? Kenapa kok mayoritas orang jadi orang rata-rata? Sederhana aja sih. Ya, karena kebanyakan orang berpikir seperti kebanyakan orang. Seperti orang rata-rata. Cara kita belajar, cara kita berpikir, cara kita bekerja, cara kita ambil keputusan, melakukan sesuatu, itu sama seperti orang rata-rata. Nah, kalau sama seperti orang rata-rata semuanya, bagaimana mungkin kita berharap lebih dari mereka? Bagaimana mungkin kita berharap kita jadi jauh di atas rata-rata? Kalau cara kerja kita yang lainnya masuk jam 9, pulang jam 5, kita juga sama. Ya kemungkinan besar kita pun juga sama seperti mereka, standar. Ya rata-rata. Kalau yang lainnya ngadepin masalah terus panik, ngadepin persoalan gampang takut, ngadepin masalah langsung stres depresi, kita juga sama. Ya, bagaimana mungkin kita berharap kita akan mengalami terobosan beda dari yang mereka alami? Nggak mungkin kan? Karena kita meresponinya juga sama, ngambil keputusannya juga sama. Jadi akhirnya kita juga sama dengan orang rata-rata. Sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kalau kita hanya berpuas diri sama seperti yang lainnya, pokok yang penting ikut ibadah, setelah itu selesai pulang, ya sudah, kita cukup nyaman seperti itu, dan kita nggak terlibat apapun, kita nggak ngelakuin apapun, ya artinya kita hanya akan jadi sama seperti orang Kristen rata-rata. Tapi hari ini saya mau ajak kita sekali lagi. Tuhan tidak mau kita hanya jadi rata-rata. Tuhan tidak mau anak-anaknya jadi biasa-biasa. Tuhan mau kita jadi lebih dari pemenang. Tuhan mau dalam bidang kita masing-masing kita jadi juara dunianya. Ya, kita jadi kalibernya. Jadi Anda perhatikan, semua juara dunia punya ciri sama. Yaitu standarnya mereka itu jauh di atas rata-rata. Coba Anda teliti, juara dunia badminton. Saya yakin disiplin latihannya mereka itu pasti jauh di atas rata-rata. Semangatnya mereka pasti jauh di atas rata-rata. Gaya hidup yang mereka bangun, gaya hidup sehatnya itu di atas, jauh di atas rata-rata. Semuanya jauh di atas rata-rata. Dan karena itulah mereka jadi juara dunia. Demikian pula kalau saudara bekerja sebagai seorang profesional. Atau kalau Anda seorang bisnismen, seorang pengusaha. Anda perhatikan, orang-orang yang paling sukses adalah orang-orang yang
fight-nya, bekerjanya, bayar harganya, disiplinnya jauh di atas rata-rata. Yang lainnya sudah istirahat dulu. Sudah gini aja sudah oke kok. Tapi buat mereka selalu maunya more, maunya lebih. Selalu ada sesuatu yang harus dikerjakan. Selalu mereka menantang diri mereka sendiri untuk beyond limit. Melampaui batasan-batasan yang sudah ada. Jadi kemauan yang seperti itu, dedikasi yang seperti itu, bayar harga yang seperti itu, yang membuat mereka jadi juara dunianya. Yang membuat mereka jadi lebih dari pemenangnya. Yang membuat mereka menjadi top of the topnya. Menjadi yang paling sukses dari orang-orang suksesnya. Doa saya dalam hidup saudara, Anda bukan cuma sukses. Anda bukan cuma menang. Bukan cuma berhasil. Tapi lebih dari pemenang. Anda jadi orang yang sangat sukses. Anda jadi orang yang sangat berhasil. Ya. Nah, itu sebabnya saya ajak kita sekali lagi ambil komitmen. Tahun ini kita harus bertumbuh. Tahun ini harus ada terobosan besar dalam pelayanan kita, dalam kelompok sel kita, dalam pekerjaan kita, dalam keuangan kita, dalam kesehatan kita. Karena itu saya ajak kita semua, ayo kita tantang diri kita, bayar harganya, kerja kerasnya, komitmennya jauh di atas rata-rata. Nah, saya ngerti sebagian dari Anda dengar ini, Anda langsung excited, Anda semangat, amin. Tapi saya juga ngerti ada sebagian lagi yang mungkin berpikir, ngapain kita kerja keras sampai seperti itu, bayar harga sampai seperti itu. Sudahlah, saya gini aja, sudah cukup. Kalau nanti Tuhan mau memberkati, ya biar Tuhan yang memberkati. Kan kita orang Kristen hidup dalam kasih karunia. Oke, jadi saya hari ini mau ngomong sama saudara bahwa di dalam perjalanan iman kita itu ada dua sisi. Yang satu bagiannya Tuhan, yang satu bagiannya kita. Dan dua-duanya ini harus ada. Oke. Yang satu bicara tentang kasih karunia. Yang satu bicara tentang kerja keras. Anda harus sadar, ada tempat untuk kasih karunia, ada porsinya untuk kasih karunia. Tapi jangan lupa di sisi yang lain, ada tempatnya juga untuk kerja keras. Ada porsinya juga untuk kita harus kerja keras. Dua-duanya ini harus ada dalam hidup kita. Maka firman Tuhan akan digenapi. Kita jadi lebih dari pemenang. Saya ajak saudara melihat rahasia kehidupan Rasul Paulus. Kenapa kok dia jadi lebih dari pemenang? Kenapa kok dia dipakai Tuhan bukan cuma luar biasa, tapi super luar biasa. Ya, mari kita baca 1 Korintus 15 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Nah, kita harus ngerti masa lalu Rasul Paulus itu gelap. Dia pernah jadi penganiaya umat Tuhan. Karena itu dia merasa tidak layak disebut rasul. Oke, sekarang lanjutkan ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Jadi Rasul Paulus bicara semuanya karena kasih karunia Tuhan. Semuanya karena anugerah Tuhan. Dia bisa melayani Tuhan. Dia bisa bertobat, diselamatkan. Bahkan dia bisa jadi rasul. Semuanya karena kasih karunia. Jadi ada tempat untuk kasih karunia. Semuanya dimulai oleh kasih karunia. Dan doa saya dalam hidup Anda saat ini, kasih karunia Allah dilimpahkan, bahkan dilipat kali gandakan sampai melimpah-limpah dalam kehidupanmu. Oke, jadi ini kasih karunia. Nah, kita lanjutkan dulu pembacaan tadi. Dan kasih karunia yang dianugerahnya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras. Perhatikan, Rasul Paulus bicara tentang bekerja lebih keras. Bukan cuma bekerja keras. Bekerja lebih keras.
daripada mereka semua. Mereka semua ini adalah rasul-rasul yang lain. Anda harus ngerti, untuk jadi rasul itu komitmennya, bayar harganya, itu luar biasa. Tapi Paulus ngomong, aku bekerja lebih keras dari semua orang-orang hebat itu. Jadi dia bukan cuma jadi pemenangnya, tapi dia jadi lebih dari pemenang. Kenapa? Karena dia bekerja lebih keras daripada mereka semua. Padahal dia juga orang yang menerima kasih karunia dari Tuhan. Dipenuhi dan dilimpahi dengan kasih karunia. Tapi dia nggak ngomong kalau gitu ya sudah biar kasih karunia Tuhan aja, anugerah Tuhan aja. Nanti kalau diberkati kan aku ya diberkati sendiri. No, buat Rasul Paulus di satu sisi dia terima kasih karunia. Tapi di sisi yang lain dia ngomong, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Wow, ini orang yang punya dua-duanya syarat yang penting untuk kita bisa mengalami penggenapan janji Tuhan di dalam kehidupan kita, yaitu kasih karunia dan kerja keras. Bukan kasih karunia biasa, dia percaya, dia terima kasih karunia yang berlimpah. Dan dia responi kasih karunia yang berlimpah itu dengan kerja keras yang ekstra. Bahkan kerja keras yang super ekstra. Melampaui yang lain-lainnya, melampaui rasul-rasul yang lain. Dan karena itu jangan heran Tuhan pakai Rasul Paulus juga lebih dari rasul-rasul yang lain. Yang lain mungkin kalau nulis kitab Injil pun paling 1 kitab, 2 kitab. Tapi Rasul Paulus 2/3 dari seluruh Alkitab Perjanjian Baru ditulis oleh Rasul Paulus. Bahkan terobosan-terobosan dalam pemberitaan Injil, dalam pembukaan gereja, perintisan dan pelipat gandaan gereja di berbagai wilayah di seluruh dunia. Itu semua adalah buah-buah dari kerja kerasnya Rasul Paulus dan kasih karunia Allah dalam kehidupannya. Jadi saudara harus ngerti, untuk mencapai kelas tertentu, juara dunia, seperti kayak Rasul Paulus, butuh bayar harganya, juga berkelas. Bayar harganya jauh di atas rata-rata. Sudah lihat orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa di zaman sekarang. Sudah lihat Pak Obaja. Pak Obaja dipakai Tuhan jadi berkat yang luar biasa. Saya tahu persis karena Pak Obaja dipenuhi dengan kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa. Tapi di sisi yang lain Pak Obaja meresponi itu juga dengan bayar harganya, kerja kerasnya, dedikasinya, komitmennya itu ekstra. Jauh di atas rata-rata. Nah sekarang saya mau tantang Anda dalam pelayanan saudara, dalam kehidupan rohani saudara. Mulai hari ini tingkatkan standar doamu, bukan standar rata-rata. Tapi jauh di atas rata-rata. Disiplin rohanimu, doa puasamu tahun ini harus jauh di atas rata-rata. Komitmen di dalam melayani, komitmen di dalam memuridkan, komitmen di dalam memperhatikan, menggembalakan anggota kelompok sel, komitmen dalam jadi berkat bagi orang lain, komitmen dalam memperluas kerajaan Allah harus jauh di atas rata-rata. Saya yakin orang-orang yang turut memerintah bersama dengan Yesus dalam kerajaan 1000 tahun adalah orang-orang seperti Rasul Paulus. Orang-orang yang menerima kasih karunia, tapi juga meresponinya dengan kerja keras. Jauh di atas rata-rata. Gak mungkin orang dipercaya Tuhan turut memerintah kalau malas. Kalau urusan yang kecil aja gak bisa dipercaya. Kita gak sungguh-sungguh mengerjakan bagian dan tanggung jawab kita. Kita cuma pasif dan kita gak ngelakuin apa-apa. No. Kita diselamatkan untuk menyelamatkan. Kita dipulihkan untuk memulihkan. Kita diberkati untuk jadi berkat. Jadi kalau selama ini kita baru diselamatkan terus berhenti, dipulihkan berhenti, diberkati berhenti, kita gak bisa ngalami penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita. Saya tantang saudara, ayo ambil komitmen untuk bayar harganya jauh di atas rata-rata. Oke, bahkan dalam pekerjaanmu, di dalam bisnismu, ya di dalam keluargamu, ayo kita tingkatkan komitmen. Jauh di atas rata-rata.
Saya deklarasikan tahun ini berkat yang Tuhan curahkan dalam hidupmu jauh di atas rata-rata. Terobosan yang engkau alami, mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu jauh di atas rata-rata. Engkau yang mau untuk respon, ketikkan di kolom komen jauh di atas rata-rata. Jangan lupa subscribe channel CSM, Anda nyalakan notifikasi, Anda kasih likes, dan makin hari makin bertumbuh, mengalami terobosan besar, jadi lebih dari pemenang. Tuhan memberkati. Keluarga JSM, thank you, terima kasih Anda sudah menonton video ini. Di JSM sendiri kita punya berbagai macam konten. Yang pertama, kalau hari Minggu tentunya adalah khotbah-khotbah minggu saya di Gereja Keluarga Allah yang Anda bisa ikuti dan saya percaya itu akan membangun iman Anda. Yang kedua, setiap hari Selasa saya ada konten yaitu CSM Leadership dikombinasikan dengan CSM Prophetic yang isinya adalah tentang kepemimpinan dan bagaimana memperbesar kapasitas kita, sekaligus rema-rema profetik yang saya terima dari Roh Kudus yang saya percaya kalau kita bisa dapat rema yang dari Tuhan, itu akan membawa kita mengalami terobosan rohani yang luar biasa. Dan yang ketiga adalah konten pembacaan Alkitab audio yang bisa Anda pakai untuk pengantar saudara saat teduh. Sementara Anda dalam posisi doa, dalam posisi fokus sama Tuhan, Anda mendengarkan ayat-ayat itu dibacakan. Dan kemudian Anda bisa mengaminkannya. Anda juga bisa ikut memperkatakan ayat-ayat tersebut. Dan bahkan dengan iman Anda menerimanya di dalam kehidupan saudara. Saya percaya kalau ini saudara lakukan, Anda akan dibawa untuk mengalami dimensi pertumbuhan rohani yang jauh lebih pesat daripada sebelumnya. Itu sebabnya saya mau ajak kita semua, ayo subscribe di channel CSM dan juga like, sharekan video-video yang ada di CSM supaya sebanyak mungkin orang yang diberkati. Salam keluarga Allah dan Tuhan memberkati.